Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jumpa kembali dengan kami KUA Balikpapan Utara, Ahmadi, fasilitator bimbingan perkawinan, Pusaka Sakinah, Pusat Layanan Keluarga Sakinah Balikpapan. Dalam kesempatan siang kali ini, saya akan sedikit berbagi informasi berkaitan dengan sebuah permasalahan yang sering dijumpai di kalangan masyarakat atau keluarga di Indonesia, baik di Balikpapan maupun kota-kota lainnya. Di antaranya adalah terkait rukun-rukun pernikahan. Ada sebuah permasalahan yang baru saja ditanyakan di KUA. Pertama adalah bagaimanakah tata cara seorang perempuan atau calon pengantin perempuan yang ingin menikah namun ayah kandungnya beragama non-muslim, begitupun wali-wali yang lain pun tetap beragama non-muslim juga. Di sini kami coba akan sedikit berbagi tentang pendapat KUA yang berdasarkan tentang peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, begitupun tentang beberapa kaidah-kaidah fikih yang diajarkan di dalam dunia klasik turas fikhiyah, bahwa rukun nikah terbagi menjadi 4. Di antaranya adalah rukun yang pertama adalah adanya calon suami, calon istri. Calon suami istri pun di dalamnya harus terpenuhinya rukun-rukun pernikahan, yang diantaranya adalah suami istri tersebut pertama tidak ada halangan untuk menikah, sama-sama beragama Islam, sama-sama saling suka, tidak memiliki hubungan darah yang menjadi penghalang menikah, tidak memiliki hubungan satu persusuan, dan tidak sedang memiliki ikatan perkawinan dengan sesiapapun. Kedua, adanya wali nikah. Dalam hal ini wali terbagi menjadi 2, ada yang nasab, yaitu jalur pernikahan yang sah orang tua atau pernasaban yang sah, atau jalur negara, wali hakim. Terkait dengan permasalahan yang tadi, bahwa perempuan yang tidak memiliki wali nikah, perempuan yang wali nikahnya terhalang untuk menikahkan dikarenakan wali-walinya setelah dicari semuanya beragama non-muslim, maka pihak perempuan diperkenankan bermohon kepada negara agar negara menikahkan dirinya, sehingga negara Indonesia di bawah kelembagaan Kementerian Agama mengamanahkan amanah fikih tadi kepada masing-masing KUA untuk menjadi wali hakim, yang dalam kondisi tersebut ketika ada perempuan yang terhalang dalam kondisi yang demikian, seorang perempuan yang walinya tidak berbeda agama Islam, maka wali hakim sah hukumnya untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali nikah. Ketiga, adanya saksi, dan terakhir adalah akad. Nah, permasalahan yang ada adalah di dalam aturan perundang-undangan perkawinan dan aturan-aturan yang lain, bahwa dikatakan tidak dianggap anak adalah seseorang ketika berusia 21 tahun ke atas. Maka dia secara naluri hukum, di hadapan hukum, memiliki hak mutlak di dalam bertindak, berhukum, dan seterusnya. Sehingga ketika sudah 21 tahun, maka perempuan atau siapapun itu, masyarakat Indonesia memiliki hak atas dirinya sendiri untuk berproses di dalam mengambil hak-haknya terkait penentuan mau memilih agamanya apa, berpindah Islam ataupun sebaliknya dari Islam menuju agama yang lainnya.
Itu semuanya dilindungi di dalam peraturan perundang-undangan bahwa hak seorang individu warga negara 100% dimiliki ketika sudah berusia lebih dari 21 tahun. Walhasil, seorang perempuan ketika berpindah agama dari agama sebelumnya menuju Islam, dan ketika agama wali-walinya bukan Islam, maka tiada halangan baginya untuk bermohon kepada negara agar negara mau menikahkan dirinya. Namun, kembali, ajaran Islam telah mengajarkan kepada kita semua bahwa apapun agama daripada orang tua, Islam selalu menganjurkan untuk terus birrul walidain kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan dengan orang tua berbuat ihsanlah. Mana ihsan di sini adalah bahwa ada sedikit banyak perbedaan makna ihsan, ada khair, ada ma'ruf, ada saleh. Secara bahasa, makna beberapa kata-kata tadi adalah memiliki makna yang sepadan atau seimbang maknanya, yaitu baik, pantas, dan seterusnya. Namun, ketika ditelaah lebih dalam, makna ihsan ternyata memiliki makna yang lebih dalam daripada makna khair, salih, ataupun ma'ruf. Ihsan adalah sebuah, mungkin akan mudah dapat kami analogikan, yaitu ketika ihsan dimaknai adalah andai ketika kita berhutang atau meminjam sebuah pinjaman kepada orang lain 50.000 misalkan, dan ketika kita mengembalikan uangnya, maka kita memberikan uang lebih 50.000, 60.000, 70.000, atau dengan perlakuan yang lebih baik daripada sebelumnya, maka kebaikan inilah yang disebut ihsan. Sehingga harapan yang diajarkan Al-Quran kepada anak untuk orang tua adalah berbuat ihsanlah, berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Terlebih ketika orang tua berbeda agama. Karena paling tidak wujud keberadaan kita ini adalah menjadi sebuah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Sebuah nikmat karena adanya kita dilahirkan di dunia ini adalah sebuah nikmat kita diperkenalkan oleh Allah. Karena tidak mungkin ketika kita tidak hidup di dunia, tentu kita tidak pernah mengenal seberapa hebat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberadaan kita adalah satu perantara untuk mengenal diri kita, memperkenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah tadi seseorang ketika mengenal Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, maka tentu mereka akan pandai untuk berterima kasih kepada perangkat-perangkat atau hal-hal atau orang-orang yang menjadi perantara untuk memperkenalkan menuju Tuhan. Sehingga sebaiknya seorang anak ketika ingin menikah walaupun beda agama, maka hendaklah dia bermohon izin, minta restu ridho, walaupun toh secara undang-undang usia 21 tahun telah menjadi legal bagi seorang perempuan maupun laki-laki untuk berkehendak atas namanya pribadi. Namun nalar secara anak, maka sebaiknya adalah seorang anak apapun, berapapun umurnya, seberapa hebat taraf sosialnya, maka mau tidak mau seorang anak itu ada karena wujud dari adanya orang tua yang sudah membesarkan kita. Pesan kami, mari bangun rumah tangga bukan cuma cinta dengan pasangan kita masing-masing, namun kembali kita dapat mencintai pasangan kita tidak lain adalah karena kita pernah dilahirkan oleh orang tua kita dengan tanpa memandang perbedaan apapun agamanya, pola pikirnya. Banggakan orang tua, bahagiakan orang tua. Demikian, mudah-mudahan sedikit informasi, insya Allah dalam beberapa hari ke depan kami akan membuat beberapa informasi dalam bentuk video berkaitan tentang pelayanan pernikahan atau permasalahan apa saja yang sering terjadi di seputaran Balikpapan, di areal kerja KUA Balikpapan Utara. Salam dari kami, Fasilitator Pusat Layanan Keluarga Sakinah, Fasilitator Bimbingan Perkawinan Nasional Ahmadi
bersama rekan-rekan KUA Balikpapan Utara. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.